Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danisha Primasari dengan NPM 2002-0157-0019 dari kelas X7F. Di sini saya akan mempresentasikan ataupun menjelaskan tentang sejarah PGRI. Nah, di sini terdapat sejarah singkat PGRI yang dimana semangat kebangsaan Indonesia telah lama tumbuh di kalangan guru-guru bangsa Indonesia. Organisasi perjuangan guru-guru pribumi pada zaman Belanda berdiri pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda ataupun PGHB. Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para guru, bantu, guru desa, kepala sekolah, dan penilik sekolah. Dengan latar pendidikan yang berbeda-beda, mereka umumnya bertugas di sekolah desa dan sekolah rakyat angka 2. Tidak mudah bagi PGHB memperjuangkan nasib para anggotanya yang memiliki pangkat, status sosial, dan latar belakang pendidikan yang berbeda. Sejalan dengan keadaan itu, maka di samping PGHB berkembang pula organisasi guru baru, antara lain Persatuan Guru Bantu (PGB), Perserikatan Guru Desa (PGD), Persatuan Guru Ambas School (PGAS), Perserikatan Norma School (PNS), Nahogor Quick School Board (HKSB). Di samping organisasi guru yang bercorak keagamaan, kebangsaan atau lainnya seperti Christelijk Onderwijs, Vereniging COV, kemudian mohon maaf ini bahasanya agak sulit, KOB, VVM, dan Netherlands Indisch Onderwijs Genootschap NIOG yang beranggotakan semua guru tanpa membedakan golongan agama. Kesadaran kebangsaan dan semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh mendorong para guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi dengan pihak Belanda. Semangat perjuangan ini semakin berkobar dan memuncak pada kesadaran dan cita-cita kemerdekaan. Perjuangan guru tidak lagi perjuangan perbaikan nasib, tidak lagi perjuangan kesamaan hak dan posisi dengan Belanda, tetapi telah memuncak menjadi perjuangan nasional dengan teriak merdeka. Pada tahun 1932, nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI). Perubahan nama ini mengejutkan pemerintah Belanda karena kata Indonesia yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi oleh Belanda. Sebaliknya, kata Indonesia ini sangat didambakan oleh guru dan bangsa Indonesia. Pada zaman pendudukan Jepang, segala organisasi dilarang, sekolah ditutup, Persatuan Guru Indonesia (PGI) tidak dapat lagi melakukan aktivitas. Semangat proklamasi 17 Agustus 1945 menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24 sampai 25 November 1945 di Surakarta. Melalui kongres ini, segala organisasi dan kelompok guru sepakat dihapuskan. Mereka adalah guru-guru yang aktif mengajar, pensiunan guru yang aktif berjuang, dan pegawai Kementerian Pendidikan Republik Indonesia yang baru dibentuk. Mereka bersatu untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Di dalam kongres inilah pada tanggal 25 November 1945, 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia atau disingkat PGRI didirikan. Sejak Kongres Guru Indonesia itu, semua guru Indonesia menyatakan dirinya bersatu di dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Jiwa pengabdian, tekad perjuangan, dan semangat persatuan dan kesatuan PGRI yang dimiliki secara historis terus dipupuk dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam rona dan dinamika politik yang sangat dinamis, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tetap setia dalam pengabdiannya sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan yang bersifat unitaristik, independen, dan tidak berpolitik praktis.
Untuk itulah, sebagai penghormatan kepada guru pemerintah Republik Indonesia, dengan keputusan Presiden nomor 78 tahun 1994 menetapkan hari lahir PGRI tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional dan diperingati setiap tahun. Kini, sesudah 8 tahun Undang-Undang tentang Guru dan Dosen disahkan, PGRI memantapkan perannya dalam membangun guru sebagai jabatan profesi dengan memberlakukan Kode Etik Guru Indonesia. Insya Allah pada Januari 2013 pelaksanaan Kode Etik tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi dan memacu profesionalisme guru. Semoga PGRI, guru, dan bangsa Indonesia tetap jaya dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 25 November 2012, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Nah, ini adalah sejarah singkat dari PGRI. Nah, kemudian pendirian PGRI ini tadi sudah dijelaskan, sudah detail sekali melalui surat PGRI. Nah, di sini singkatnya, PGRI didirikan pada tanggal 25 November 1945 di Yogyakarta, yang pada saat itu merupakan ibu kota sementara Republik Indonesia. Pendiriannya merupakan respon terhadap kebutuhan akan organisasi yang mewakili kepentingan para guru di Indonesia, yang pada saat itu sedang mengalami perubahan besar pasca kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Nah, selanjutnya, peran pada masa perjuangan kemerdekaan ini. Selama periode perjuangan kemerdekaan Indonesia, PGRI turut serta dalam upaya pendidikan dan pemantapan nasionalisme. Para guru yang tergabung dalam PGRI berperan aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan dan menyebarkan semangat nasionalisme kepada generasi muda. Kemudian peran pembangunan pendidikan. Setelah kemerdekaan, PGRI terus berperan dalam pembangunan pendidikan Indonesia. Organisasi ini menjadi wadah bagi para guru untuk meningkatkan profesionalisme, memperjuangkan hak-hak guru, serta berpartisipasi dalam pembangunan sistem pendidikan nasional. Nah, kemudian pengakuan sebagai organisasi guru yang sah. Nah, pada tahun 1946, PGRI diakui secara resmi sebagai organisasi guru yang sah oleh pemerintah Republik Indonesia. Pengakuan ini memperkuat posisi PGRI sebagai wadah utama bagi para guru di Indonesia. Nah, kemudian perkembangan dan peran aktif PGRI. Seiring berjalannya waktu, PGRI terus berkembang dan mengalami transformasi sesuai dengan perkembangan pendidikan dan kebutuhan para guru di Indonesia. Organisasi ini tetap aktif dalam berbagai kegiatan dan berkaitan dengan pendidikan, termasuk advokasi kebijakan pendidikan, pelatihan guru, dan kegiatan sosial lainnya. Nah, kesimpulan akhirnya, seiring berjalannya waktu, PGRI berkembang dan mengalami transformasi sesuai dengan perkembangan pendidikan dan kebutuhan para guru di Indonesia. Organisasi ini tetap aktif dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, termasuk advokasi kebijakan pendidikan, pelatihan guru, dan kegiatan sosial lainnya. Mungkin itu sedikit dari rangkuman sejarah singkat yang bisa saya jelaskan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.